Selamat datang pada sosialisasi anti-fraud. Sosialisasi ini akan membahas tentang standar etika di BUMA yang biasa disebut dengan Code of Conduct atau COC yang berfokus tentang etika bisnis dan perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh manusia BUMA. Berikut adalah tanggung jawab manusia BUMA yang berlaku untuk komisaris, direktur, dan seluruh pekerja tanpa terkecuali. Yang pertama, seluruh manusia BUMA tidak hanya wajib mempelajari namun juga harus memahami regulasi-regulasi yang berlaku di BUMA. Anda dapat mendownload softcopy Code of Conduct pada link yang tertera atau dapat diakses melalui BUMA Portal. Kedua, jika memiliki pertanyaan terkait Code of Conduct sangat dianjurkan untuk bertanya dan berkonsultasi kepada atasan langsung atau kepada saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, jika mengetahui segala bentuk pelanggaran regulasi perusahaan, termasuk pelanggaran etika, laporkan kepada saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keempat, dalam melaporkan pelanggaran regulasi, Anda perlu memahami cara pelaporan yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya pada materi ini. Kelima, baik pelapor ataupun seluruh karyawan yang mungkin terlibat, harus bersedia untuk bekerja sama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap standar etika dan perilaku perusahaan. Keenam, seluruh manusia BUMA wajib menggunakan aset dan fasilitas perusahaan secara efisien, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Manusia BUMA juga berkewajiban untuk melindungi aset dan fasilitas BUMA, dari segala bentuk kerugian atau penurunan nilai yang seharusnya tidak terjadi, seperti pencurian. Ketujuh, manusia BUMA dilarang menyalahgunakan informasi perusahaan, tanpa wewenang dan izin resmi dari perusahaan. Kedelapan, manusia BUMA dilarang melakukan tindakan ilegal menggunakan fasilitas perusahaan, seperti mengonsumsi narkotika di area perusahaan, judi online menggunakan laptop perusahaan, dan tindakan-tindakan ilegal lainnya. Selanjutnya, Anda akan mengenal lebih dalam apa itu fraud dan pelanggaran etika. Fraud adalah kecurangan yang merupakan tindakan ilegal yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan sehingga merugikan orang lain atau perusahaan. Fraud meliputi beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi. Korupsi meliputi konflik kepentingan yaitu mengambil keuntungan pribadi dalam transaksi perusahaan. Manusia BUMA dilarang meminta, menerima, dan memberikan suap dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi juga termasuk korupsi. Pembeda antara suap dan gratifikasi terletak pada waktunya. Suap terjadi sebelum suatu keputusan diambil, tujuannya untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Sedangkan gratifikasi terjadi setelah suatu keputusan diambil, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Bentuk kedua dari fraud adalah penyalahgunaan aset atau barang milik perusahaan. Mencuri, merusak, mengakali, ataupun membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan, dapat disebut sebagai penyalahgunaan aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, manusia BUMA berkewajiban untuk melindungi aset dan fasilitas BUMA, dari segala bentuk kerugian atau penurunan nilai yang seharusnya tidak terjadi. Bentuk ketiga dari fraud adalah manipulasi laporan keuangan. Menunda transaksi atau pencatatan goods issue atau GI, goods receipt atau GR, service and receipt atau SES, core deposit, dan surcharge, termasuk tindakan memanipulasi laporan keuangan. Selain fraud, terdapat pelanggaran etika yang juga diatur oleh perusahaan, yaitu dilarang mengonsumsi obat-obatan terlarang, berjudi di area perusahaan dan menggunakan fasilitas perusahaan serta mengganggu waktu kerja, melakukan tindakan pelecehan seksual dan pelecehan yang melibatkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Anda juga dilarang mengancam dan menekan rekan kerja serta dilarang membiarkan dengan sengaja kemungkinan kerugian yang mungkin dialami perusahaan, seperti membiarkan rekan kerja mencuri aset perusahaan. Jika setelah investigasi, Anda terbukti melakukan hal-hal yang dilarang di atas, dapat dikenakan sanksi tingkat 4 yaitu pemutusan hubungan kerja atau disesuaikan dengan PKB perusahaan. Berikut adalah prosedur pelaporan jika Anda diberikan hadiah atau bingkisan dari pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan seperti vendor ataupun customer. Terkadang, kita dihadapkan pada situasi-situasi di mana kita tidak dapat menolak pemberian pihak ketiga, misalnya pemberian saat hari-hari nasional, ulang tahun BUMA, ataupun saat pertemuan bisnis. Anda dapat melaporkannya dengan mendokumentasikan dan menyerahkan ke PICGS pada area job site masing-masing dan melaporkan kepada Defense via WhatsApp atau via email Defense. Prosedur pelaporan dan ketentuan hadiah atau bingkisan yang wajib dilaporkan dapat dibaca pada layar tertera. Selanjutnya,
Mari mengenal tentang saluran pelaporan pelanggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Saluran pelaporan bernama Defense yang digunakan oleh seluruh Delta Dunia Group, termasuk Buma. Defense tidak hanya digunakan untuk pelaporan saja, namun juga digunakan sebagai tempat berkonsultasi seputar etika dan penyimpangan di area perusahaan. Pelaporan kepada Defense dapat melalui WhatsApp dan email sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh karyawan ataupun pihak eksternal. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pelaporan Defense. Pertama, dalam pelaporan kepada Defense, Anda boleh melaporkan secara anonim ataupun dengan menyamarkan nama, namun pelapor harus bersedia untuk bekerja sama jika dibutuhkan informasi lanjutan. Kedua, terkait perlindungan pelapor, jangan ragu untuk melapor. Identitas pelapor dilindungi oleh perusahaan dan sudah terdapat surat keputusan direksi terkait perlindungan pelapor. Ketiga, jika Anda ragu dan belum memiliki bukti, silakan berkonsultasi dengan Defense dan tetap dianjurkan untuk melapor. Tindak lanjut kasus akan disesuaikan dengan skala prioritas tim investigasi. Keempat, pelaporan seputar etika dan fraud yang dijelaskan sebelumnya wajib dilaporkan langsung kepada Defense, sedangkan untuk pelaporan seputar pekerjaan dan personalia dipersilahkan untuk melaporkan kepada atasan langsung. Kelima, seluruh kasus, walaupun sudah diselesaikan secara mandiri oleh job site wajib dilaporkan kepada Defense. Dengan dilaporkan, dapat membantu meregister penyimpangan apa saja yang telah terjadi di Buma dan dapat membantu dalam perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sesaat lagi, Anda akan menonton sebuah video, mohon perhatikan videonya dengan seksama. Dari video tadi dapat dipetik bahwa segala penyimpangan berawal dari adanya peluang, dan biasanya dilakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu, yang lama-kelamaan akan membesar. Kita sebagai manusia Buma, harus terus melakukan perbaikan proses perusahaan agar celah-celah peluang penyimpangan dapat diminimalisir. Terima kasih atas atensi Anda selama materi ini disampaikan. Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa.